lagi dengan Bu Evi. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Mari kita belajar bersama tema 2, sub tema 3 tentang menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang ke-6. Selamat mengikuti. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang pertama, menceritakan tugas berkaitan dengan peran sebagai anggota keluarga. Yang kedua, menjumlahkan bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber tentang cara perawatan tanaman. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan tugas anggota keluarga berdasarkan perannya. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Yang kelima, siswa dapat melengkapi teka-teki silang dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat melakukan wawancara dengan narasumber sebanyak 2 pertanyaan. Dan yang ketujuh, siswa dapat menceritakan hasil wawancara yang telah dilakukannya. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian.
Nah, anak-anak, dari bacaan mengenai keluarga Beni dan tugas anggota keluarganya yang dilakukan setiap hari, cobalah untuk menuliskan tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarga ya. Bisa kalian salin tabel seperti berikut ini. Cobalah untuk menceritakan pengalamanmu sendiri melakukan satu tugas saja di rumah yang dilakukan bersama-sama anggota keluargamu. Kalian pasti bisa. Beni anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Beni mengulang pelajaran di sekolahnya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang penjumlahan yang menggunakan garis bilangan? Mari kita belajar bersama Beni yuk. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Gambarkan pada garis bilangan ya. 2. Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? 3. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? 4. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? 4. Perawatan tanaman mangga. Masih ingatkah kalian bahwa Beni sangat menyukai tanaman mangga? Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga orange jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara
mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar tumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Tahukah kalian apakah itu pupuk organik dan pupuk anorganik? Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, anak-anak, kalian baru saja membaca teks bacaan yang berkaitan dengan perawatan tanaman mangga. Sekarang, cobalah melengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Ini adalah teka-teki silang dalam bentuk mendatar dan menurun. Cobalah untuk melakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Pilihlah satu jenis tanaman saja yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan dulu ya sebelum bertemu dengan narasumber. Kemudian, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.